luar biasa. Masih bersama dengan Kak Ipon. Pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya pasti udah mandi semua ya. Pinter. Ajak mama, papa, oma, opa, om atau tante kalian untuk menemani beribadah pada hari ini. Baiklah adik-adik, yuk kita akan segera mulai ibadah ini. Semua duduk yang manis. Kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan, dan pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, kami mau memuliakan akan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, biarlah sukacita damai sejahtera boleh melimpah dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri ya, Kak Ipon ajak adik-adik semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak kalau kemarin kita kan merayakan apa adik-adik? Apa? Iya, Paskah. Nah, Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan itu luar biasa ya adik-adik. Buat adik-adik dan juga Kak Ipon, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Nah, kita sekarang mau memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah.
Kita mau memuji Tuhan lagi? Masih semangat? Iya, yuk. Ya, kalau anak Tuhan itu pasti semangat memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kerja buat Tuhan Yesus selalu manis. Musik. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Tuhanku sayang padaku.
kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Adik-adik buka dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Ya. Adik-adik sudah buka Mazmur 107? Ya. Kalau sudah, adik-adik biarkan terbuka. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada siang hari ini di mana Tuhan sudah memimpin menyertai kami di dalam ibadah kami saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian cerita dari firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau mau urapi kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengar dan kami baca bersama-sama. Berkati kakak lain kami yang akan membawakan firman-Mu, Engkau mau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan baca sama-sama dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, ke tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, Kasilah mau tanya, adik-adik masih ingat firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana Tuhan marah kepada bangsa Israel sehingga mereka dibuang ya di pembuangan di Babel. Nah, selama 70 tahun mereka berada di Babel dan mereka merasa sedih ya karena mereka selama itu berada di pembuangan, sehingga mereka berseru-seru pada Tuhan, berdoa, mohon ampun, dan mereka bertobat. Dan akhirnya Tuhan menggerakkan raja bangsa Babel itu menyuruh agar orang-orang Israel boleh pulang kembali ke tanah air mereka, yaitu di Yerusalem. Nah, masih ingat ya? Nah, saat ini di dalam perjalanan mereka ya dari Babel menuju ke Yerusalem, mereka tidak menempuh di dalam perjalanan yang cukup singkat ya, misalnya cuma 1 hari ya, atau 2 hari, tetapi mereka berjalan selama berbulan-bulan ya. Jadi bisa bayangkan rombongan yang begitu banyak keluar dari Babel, mereka berjalan sangat lama ya, berbulan-bulan, dan mereka berjalan di padang belantara ya. Di padang belantara mereka berjalan. Nah, pada saat mereka keluar dari Babel, tentunya mereka membawa persediaan perbekalan ya, perbekalan makanan dan minuman
untuk bekal selama perjalanan. Tetapi karena perjalanannya cukup lama, pasti bekal yang mereka bawa lama-lama semakin menipis ya, bahkan habis. Bisa dibayangkan ya, di padang belantara semuanya isinya pasir ya. Pada siang hari panas, kalau malam hari terasa dingin sekali, dan di cuaca yang panas itu mereka kehabisan bekal, mereka lapar, mereka haus, sudah kepanasan, berkeringat pasti, dan saat itu pasti kondisi mereka sangat lemah. Ya, adik-adik coba bayangkan, pada waktu adik-adik habis olahraga misalnya ya, terus adik-adik lapar dan haus, sudah berkeringat, sudah lelah, lalu adik-adik menuju ke warung ingin beli makanan dan minuman itu, ternyata warungnya tutup. Gimana rasanya? Ya, rasanya nggak enak sekali ya. Pasti adik-adik akan berusaha mencari jalan untuk bisa mendapatkan air dan minum itu. Nah, sama dengan bangsa Israel. Mereka melihat ke kiri ke kanan, ternyata di sana cuma ada pasir saja. Nah, sehingga mereka berseru kepada Tuhan dan berteriak, "Tuhan tolong!" ya. Mereka berdoa supaya Tuhan menolong mereka bagaimana jalan keluar supaya bisa makan dan minum. Mereka bukan hanya sendiri ya, tetapi rombongan besar ya. Nah, Tuhan mendengar doa mereka, dan Tuhan menolong mereka dengan cara apa? Tuhan membimbing mereka ke jalan sampai menuju ke sebuah kota ya. Karena pada waktu itu tidak ada kompas ya. Mereka nggak tahu mana nih yang ada apa namanya, tempat ada kota ya. Kalau sekarang ada GPS ya, adik-adik bisa tempat tahu, oh ini ada tempatnya warung, nah kita bisa ke sana. Waktu itu belum ada. Nah, Tuhan yang membimbing mereka menuju satu kota, sehingga di tempat kota itulah mereka bisa membeli dan makanan dan minuman, sehingga mereka terselamatkan ya. Salah satu bangsa Israel yang keluar dalam perjalanan itu, mereka bisa membeli makanan dan berita puaskan. Nah, adik-adik, di dalam sukacita mereka melihat pimpinan dan tuntunan penyertaan Tuhan, itulah mereka mengubah sebuah lagu pujian ya, sebuah lagu pujian ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang dibuat Tuhan menolong dan membimbing bangsa Israel ini. Nah, perubahan lagu pujian yang mereka buat ini yang kita baca tadi, yaitu Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 ya. Adik-adik bisa lihat tadi di mana bagaimana mereka di ayat 4 sampai 7 mereka kelaparan, dan Tuhan menunjukkan jalan yang ajaib, menunjukkan ada kota, sehingga mereka bisa lepas dari lapar dan haus ya. Kita lihat di ayat yang ke-9 yang mereka terpuaskan. Nah, adik-adik, bangsa Israel yang mengalami kesulitan makan dan minum di dalam perjalanan, mereka begitu mengucap syukur, terlebih kita ya. Adik-adik pernah mengalami seperti yang bangsa Israel alami? Tidak makan, tidak minum, mungkin berhari-hari ya pada waktu di dalam perjalanan bangsa Israel. Kita tidak pernah mengalami seperti itu ya. Setiap hari kita bisa makan 3 kali sehari, bahkan lebih ya. Itu semua karena apa? Karena pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus kepada kita. Kebaikan Tuhan Yesus kepada kita melalui orang tua kita ya. Orang tua kita Tuhan berkati, sehingga orang tua kita bisa menyediakan makan dan minum yang kita butuhkan. Nah, adik-adik, kita dalam kondisi yang mengalami kelimpahan makanan dan minuman, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Yang pasti yang kita akan lakukan seperti bangsa Israel. Kita memuji Tuhan ya, kita memuji akan kebaikan Tuhan. Tetapi ada hal lain lagi selain memuji Tuhan, kita berdoa ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas orang tua yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Kita berdoa supaya orang tua kita diberi kesehatan dan juga diberkati di dalam pekerjaan mereka. Selain kita berdoa untuk orang tua kita juga patut berdoa untuk orang lain ya, orang lain yang ada di luar sana
Karena tidak semua orang bisa menikmati makanan dan minuman yang seperti kita nikmati saat ini. Ada orang tua, ada anak-anak yang saat ini tidak memiliki makanan dan minuman karena satu keadaan. Ya, satu keadaan itu bagaimana? Yaitu keadaan di mana rumah mereka harus hilang karena gempa, ada kena banjir, ada kena tanah longsor, ya, ada kebakaran dan bermacam-macam bencana yang mereka hadapi sehingga mereka harus mengungsi. Ya, saat ini yang terjadi adalah di NTT, ya, di mana mereka harus mengungsi, mereka kehilangan harta benda, bahkan ada kehilangan nyawa, ada keluarga-keluarga yang meninggal. Ya, nah, di dalam kondisi seperti itulah mereka mengungsi. Mereka tidak langsung serta-merta mendapat pertolongan. Karena apa? Daerah yang mereka tempati untuk mengungsi mungkin jalannya sulit untuk dilalui untuk bisa mencapai makanan buat mereka. Nah, dalam kondisi seperti inilah kita patut mendoakan. Ya, kita tahu bahwa makanan dan minuman berasal dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Sehingga kita mendoakan mereka supaya Tuhan menggerakkan hati. Ada orang-orang yang Tuhan pakai sebagai uluran saluran berkat untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan ini. Nah, selain kita mendoakan mereka, alangkah baiknya kita juga bisa mengulurkan bantuan kita. Ya, kita bilang kepada orang tua kita mau bantu mereka, mendonasikan sumbangan buat mereka, entah itu mau sembako, makanan, atau pakaian dan uang dan sebagainya, ya. Dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, ada yang harus kita ingat bahwa jika kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan jalan dan memelihara dengan caranya yang ajaib untuk menyelamatkan kita. Jikalau tidak ada orang yang bisa memberi kita makan dan minum, Tuhan selalu punya cara untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi kita wajib bersyukur akan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kondisi apapun. Ya, asal kita mau berdoa sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan pasti buka jalan dengan caranya yang ajaib. Ya, demikianlah firman Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kasihlah mengajak adik-adik menyanyi dari Kidung Ceria nomor 329. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada saat ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan senantiasa ada beserta kami. Biarlah Tuhan di dalam segala keadaan kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami selama hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mau pimpin dan sertai kami, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dengan senantiasa mendoakan kedua orang tua kami, biar memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan mereka. Kami juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara mendoakan akan saudara-saudara kami yang tidak mengalami kecukupan seperti yang kami alami saat ini. Khususnya pada saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada di NTT maupun di tempat lain yang mengalami bencana sehingga mereka kesulitan makanan dan minuman. Tuhan tolong mereka. Tuhan mau kirimkan orang-orang yang bisa berbaik hati untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami ini ya Tuhan.
Tuhan juga mau tolong kami agar kami juga memiliki hati mau mengasihi dan mau membantu mereka, meringankan beban mereka dengan mendonasikan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, kalian sudah memuji Tuhan. Nah, apa yang adik-adik dapatkan hari ini? Apa? Iya benar, kita harus bersyukur. Ya, harus bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita, buat adik-adik, buat Kak Ivon, untuk menebus dosa kita. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur dan selalu mengingat akan Tuhan Yesus. Ya, Kak Ivon undang berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan angkat satu pujian. Ingat akan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah bangkit bagi kami, Engkau sudah menebus dosa kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mengingat akan nama-Mu, karena nama Tuhan Yesus, nama yang luar biasa, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan adik-adik hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Ya, adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik, ayo kerjakan PR agamanya. Oke. Kak, nabi yang membelah laut itu siapa? Musa. Tulah pertama itu apa, Kak? Ada apa sih, Dek? Bantuin, soalnya susah-susah. Kalau susah, tanya saja pada Bu Jemuah. Hah? Bu Jemuah? Iya, Bu Jemuah dari Jumat Ceria PA GPIB Maranatha Surabaya di channel YouTube-nya GPIB Maranatha Surabaya. Halo anak-anak, mau belajar tentang Alkitab dan kehidupan para tokoh Alkitab? Yuk ikuti Jumat Ceria setiap 2 minggu sekali, hari Jumat jam 7 malam. Mulai 16 April 2021 di kanal YouTube GPIB Maranatha Surabaya. Ojo lali, Rek. Oke, Kak, aku nonton Jumat Ceria dulu ya, supaya bisa ngerjakan PR-nya. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa ya. Sampai jumpa di Jumat Ceria. Di Jumat Ceria.